Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tuljana, NIM 221183 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Mercubuana Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendiagnosa sebuah kehamilan. Nah, diagnosa kehamilan ini sendiri sangat penting sekali diketahui oleh seorang nakes, di mana nantinya dengan diagnosa ini kita bisa memberikan informasi atau memberikan sebuah hasil bahwa seorang tersebut mengalami kehamilan atau tidak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya pilih video kali ini ya. Kehamilan merupakan hal fisiologis yang akan dialami oleh seorang wanita, di mana kehamilan ini merupakan suatu hal yang paling dinanti-nanti, baik itu pasangan lama, pasangan baru, yang nanti akan kehadiran buah hatinya. Nah, kehamilan ini merupakan proses terjadinya fertilisasi antara sel sperma dan sel telur, di mana hal ini nantinya akan berkembang menjadi sebuah zigot. Nah, zigot inilah nantinya akan membentuk sebuah embrio. Nah, embrio inilah nantinya tumbuh dan berkembang menjadi seorang bayi. Nah, untuk itu gimana sih menentukan seseorang ini mengalami kehamilan atau tidak? Nah, untuk tanda-tandanya ini dia dibedakan menjadi 3. Ada tanda presuntif, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti hamil. Nah, yang pertama kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tanda presuntif hamil. Nah, tanda presuntif hamil ini merupakan suatu gejala atau tanda-tanda yang muncul pada seorang wanita yang mengindikasikan bahwa seorang tersebut kemungkinan mengalami kehamilan. Nah, walaupun informasi ini belum pasti benar karena belum adanya konfirmasi dari medis atau tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk tanda presuntif ini dia dibedakan menjadi 2. Ada presuntif gejala dan presuntif tanda-tanda. Nah, presuntif gejala ini yang pertama adanya mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini merupakan suatu hal yang paling umum terjadi pada seorang wanita, di mana mual dan muntah ini seringkali terjadi pada pagi hari atau bisa juga disebut dengan morning sickness. Nah, morning sickness ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon, yaitu hormon HCG, dan juga adanya sensitivitas atau sensitifnya indera pembauan pada seorang ibu hamil, sehingga ibu hamil seringkali mengalami mual dan muntah. Nah, yang kedua adanya gangguan pada saat buang air kecil. Yang ketiga adanya perubahan pada bagian payudara. Nah, untuk perubahan pada bagian payudara ini memang seringkali diindikasikan bahwa seseorang tersebut mengalami kehamilan, di mana bagian payudara ini pada saat hamil akan mengalami bentuk ukuran yang sebelumnya lebih agak kecil, dan pada saat seseorang sudah mengalami kehamilan ini akan berubah menjadi ukurannya lebih agak besar, dan juga di bagian payudara ini akan terasa lebih agak penuh, dan juga nantinya adanya perubahan pada bagian anatomi payudara. Nah, kemudian adanya kelelahan. Nah, kelelahan ini memang seringkali terjadi pada ibu hamil, di mana hal ini disebabkan karena ibu hamil ini seringkali mengalami defisiensi zat besi atau anemia, sehingga seorang ibu hamil ini dianjurkan sekali untuk meminum tablet Fe untuk meminimalisir terjadinya anemia pada ibu hamil. Karena apa? Karena pada saat seseorang mengalami anemia atau ibu hamil mengalami anemia, pada saat terjadinya persalinan ini akan menyebabkan terjadinya pendarahan. Nah, yang terakhir adalah adanya persepsi keibuan tentang adanya gerakan janin. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu presuntif tanda-tanda. Nah, presuntif tanda-tanda ini yang pertama adanya aminor. Nah, aminor ini merupakan periode terhentinya menstruasi atau telah terjadinya menstruasi. Misalnya seseorang yang melakukan hubungan seksual atau pasangan yang melakukan hubungan seksual setelah beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian seorang wanita tersebut mengalami terdatang haid. Nah, ini bisa nih dikatakan bahwa seorang ini mengalami kehamilan. Nah, dan juga misalnya seseorang yang tidak melakukan hubungan seksual tetapi datang haidnya telat, ini bisa kita picu atau kita katakan bahwa seseorang ini kemungkinan mengalami sebuah hal patologis dalam dirinya, atau bisa juga tanda-tanda dari adanya masa menopause.
Nah, yang kedua adalah perubahan pada pigmentasi kulit. Nah, perubahan pada pigmentasi kulit ini memang seringkali terjadi pada ibu hamil, di mana biasanya pada minggu ke-16 ini terjadinya pada bagian di bagian pipi ini adanya plasma gravidarum. Nah, plasma gravidarum ini adalah bintik-bintik pada area pipi dan juga adanya penggelapan pada bagian area lipatan, misalnya pada bagian ketiak, di bagian hidung, di bagian dahi, dan di bagian lipatan lainnya. Lalu kemudian adanya striae atau stretch marks. Kemudian di bagian bawah pusar itu terdapat garis lurus, dan selanjutnya adalah perubahan pada anatomi payudara. Nah, perubahan pada anatomi payudara ini paling sering kali dilihat ini pada bagian areolanya. Nah, areola pada ibu hamil ini lebih berwarna kehitaman, sedangkan seseorang yang tidak mengalami kehamilan, bagian areolanya ini lebih berwarna pink kemerah mudahan. Nah, kemudian di bagian papila seorang ibu yang mengalami kehamilan itu lebih agak menonjol, dan kalau misalnya pada seorang yang tidak mengalami kehamilan itu papilanya tidak terlalu menonjol. Nah, kemudian tanda-tanda selanjutnya adalah adanya peningkatan suhu tubuh pada wanita. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan pada bagian vagina dan mukosa. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tanda-tanda kemungkinan kehamilan. Nah, tanda-tanda kemungkinan kehamilan atau probable signs ini dibedakan menjadi dua. Ada yang asimptom atau keluhan dari pasien, kemudian ada tanda-tanda atau biasanya yang terjadi pada bagian rongga panggul. Nah, biasanya di rongga panggul ini adanya terjadinya head with signs, atau ini merupakan perubahan warna pada bagian serviks dan vagina, di mana kalau pada seorang ibu hamil biasanya terjadinya perubahan warna yang lebih agak kebiruan. Nah, sedangkan seseorang yang tidak mengalami kehamilan, serviks dan vaginanya ini lebih berwarna pink kemerah mudahan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat kehamilan adanya peningkatan sirkulasi aliran darah menuju vagina. Kemudian yang kedua ada leukorea. Leukorea ini merupakan peningkatan sekresi atau sekret pada bagian alat genitalia perempuan. Nah, kemudian ada Piscacek signs atau uterus asimetris, dan yang terakhir ada Hegar signs. Nah, Hegar signs ini merupakan konsistensi rahim dalam kehamilan yang lebih agak lunak, di mana isi musnya ini pada saat kita melakukan perabaan itu korpus uterinya lebih agak terpisah dengan uterusnya. Nah, kemudian ada pembesaran abdomen. Nah, pembesaran abdomen ini terjadi pada minggu ke-7 sampai 28 minggu. Nah, di mana pembesaran ini dengan yang sebelumnya kecil, nantinya pada saat bayinya berkembang itu akan menjadi agak lebih besar. Tanda-tanda selanjutnya adalah kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus ini merupakan suatu hal yang seringkali dirasakan oleh seorang yang mengalami kehamilan, atau seorang ibu yang mengalami hamil. Nah, di mana kontraksi uterus ini frekuensinya berbeda-beda, baik dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, untuk trimester pertama itu biasanya frekuensinya agak lebih ringan dan tidak terlalu sering terjadi. Nah, berbeda dengan nantinya trimester dengan berkembangnya bayi atau perkembangan janin dalam perut itu pada trimester kedua, dan trimester ketiga. Di trimester ketiga ini nantinya kontraksinya akan lebih kuat atau lebih sering, di mana hal ini disebabkan adanya dorongan dari seorang janin, sehingga menyebabkan kontraksinya lebih agak kuat pada saat terjadinya persalinan. Nah, kemudian ada tanda-tanda ballonnement. Ballonnement ini lebih mengacu pada pergerakan janin. Jadi pada saat penolong atau pada saat tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, pada saat dilakukan palpasi itu terasa di bagian perutnya ada gerakan janin seperti gerakan menendang dan lain sebagainya. Nah, untuk ballonnement ini sendiri bisa dilakukan secara bimanual pada usia kehamilan 16 sampai 20 minggu.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana sih menentukan seseorang ini mengalami hamil atau tidak. Nah, yang terakhir adanya tanda-tanda pasti kehamilan. Nah, tanda-tanda pasti kehamilan ini biasanya ada beberapa poin, yaitu yang pertama kita melakukan atau kita memeriksa DJJ atau mendengarkan DJJ. DJJ ini merupakan denyut jantung janin, di mana frekuensi normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan DJJ ini sendiri, ini ada menggunakan alat yang tradisional dan ada juga menggunakan alat yang modern. Nah, untuk yang penggunaan yang zaman dahulu itu adalah menggunakan Lennox, di mana untuk penggunaan Lennox ini bisa dilakukan pada usia kehamilan 17 minggu. Nah, untuk penggunaan dengan seiring perkembangan zaman, ada juga yang modern nih atau dengan menggunakan yang digital, yaitu Doppler. Nah, Doppler ini bisa dilakukan pada saat usia kehamilan 10 minggu, dan ada juga menggunakan USG, yaitu pada usia kehamilan 5 minggu. Nah, yang kedua itu adalah kita rasakan adanya gerakan janin, kemudian kita bisa menggunakan tanda atau foto adanya ronsen pada bagian janin. Kemudian yang paling terakhir adalah kita melakukan USG. Nah, USG inilah yang paling sering dilakukan untuk menentukan seseorang ini mengalami seseorang ini hamil atau tidak, yaitu dengan menggunakan USG. Karena apa? Karena dengan menggunakan USG ini sangat komplit, kita bisa menentukan berapa usia kehamilannya, apakah udah ada cairan ketubannya, apakah kita bisa juga melihat kantong kehamilannya dan beberapa lain sebagainya. Sampai di sini dulu video saya, semoga ada manfaatnya dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.